Namun, pada saat berikutnya, penjepit raksasa digosok dengan kuat, dan kilat perak tiba-tiba membengkak, memerantas rantai api sebelum membentuk bola petir yang meluncur di udara. Hati Nyonya Wan Hoa sedikit tersentak saat melihat ini, dan dia dengan cepat membuat segel tangan, di mana bagian atas kepalanya terbuka untuk melepaskan perisai kayu hijau. Pada saat yang sama, singa hitam raksasa di belakangnya melepaskan pilar cahaya hitam di tengah raungan yang menggelegar. Bola petir menghantam perisai kayu sebelum ditolak, setelah itu pilar cahaya hitam menembusnya dan membasminya dalam sekejap. Namun, bukannya gembira melihat ini, ekspresi Nyonya Wan Hoa semakin gelap saat dia menyapu lengan bajunya ke udara, melepaskan jarum terbang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk formasi yang dipenuhi dengan ki hitam yang melonjak. Fakta bahwa serangan biasa dari kepiting emas raksasa begitu kuat memberitahunya bahwa dia harus fokus sepenuhnya menghadapi lawan ini, sehingga mencegahnya mengejar jiwa esprit. Taoist King Ping secara alami sangat frustrasi melihat ini. Siapa yang mengira seseorang akan tiba-tiba masuk untuk menggagalkan rencana mereka? Setelah menyaksikan serangan menakutkan yang baru saja dilepaskan kepiting emas, dia juga tahu bahwa dia akan dapat mengandalkan Nyonya Wan Hoa dalam waktu dekat. Dengan mengingat hal itu, dia menyapu sikat ekor kudanya ke udara, melepaskan semburan benang biru yang sekitar 2 kali lebih padat dari sebelumnya menuju targetnya. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya yang lain, melemparkan cermin biru ke depan sebagai bola cahaya biru. Tiba-tiba, diagram Yin yang hitam dan putih muncul di permukaan cermin, lalu tiba-tiba muncul di atas jiwa esprit. Ledakan gemuruh terdengar saat tongkat kayu yang masing-masing beberapa inci panjangnya terbang keluar dari diagram sebelum membengkak hingga beberapa puluh kaki panjangnya, lalu jatuh dari atas di tengah kebingungan rune biru. Taoist King Ping juga telah mengidentifikasi bahwa jiwa esprit baru saja mencapai tahap kenaikan besar, jadi dia memberikan tekanan besar padanya sejak awal untuk mencoba dan menangkapnya secepat mungkin. Di hadapan rune biru dan batang kayu raksasa, penghalang es dengan cepat mulai berjuang, dan akhirnya, serangkaian retakan tipis mulai muncul di permukaannya. Namun, jiwa esprit tidak terlalu khawatir melihat ini. Sebagai gantinya, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum duduk dengan kaki disilangkan, lalu membuat segel tangan, proyeksi kura-kura putih bersalju besar tiba-tiba terbang keluar dari atas kepalanya. Kura-kura itu memiliki paku es tembus yang tak terhitung jumlahnya di cangkangnya, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan aura glasial. Begitu muncul, ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan satu bola ki glasial putih demi satu, yang semuanya menghilang ke dalam penghalang es dalam sekejap. Akibatnya, penghalang es yang berjuang segera menyala, dan retakan yang baru saja muncul langsung disegel, sehingga menstabilkan seluruh penghalang lagi. Itu penyu Xuanwu Glasial. Taoist King Ping berseru saat melihat penyu es sebelum dengan cepat membuat serangkaian segel tangan, di mana proyeksi pendekta Taoist raksasa muncul di belakangnya. Jubah Taoist yang dikenakan oleh proyeksi ini memiliki diagram Yin yang terpampang di permukaannya, dan segera setelah proyeksi muncul, bintik cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah dalam hiruk pikuk, menyebabkan proyeksi membesar lebih dari 10 kali lipat, membengkak menjadi lebih dari 1000 kaki. Tepat pada saat ini, Taoist King Ping membuat segel tangan dengan ekspresi serius, dan proyeksi pendekta Taoist raksasa di belakangnya menggosokkan kedua tangannya sebelum mengangkatnya secara bersamaan, melepaskan kilatan petir putih yang luas yang melonjak menuju penghalang es dengan kekuatan dahsyat memaksa. Ekspresi jiwa esprit berubah sedikit setelah melihat ini, dan dia menyuntikkan lebih banyak kekuatan sihirnya ke proyeksi kura-kura di atasnya, yang juga meluas secara drastis, dan jumlah ki glasial yang dilepaskannya meningkat kira-kira 2 kali lipat. Dengan masuknya ki glasial yang meningkat ini, penghalang es mampu menahan semua serangan yang akan datang. Hati Taoist King Ping sedikit tenggelam setelah melihat ini, dan baru kemudian dia menyadari bahwa meskipun lawannya sedikit kurang dalam kekuatan, seni kultivasi atribut esnya sangat mendalam. Jika dia terus bertahan dalam pertahanan pasifnya, akan sangat sulit untuk menjatuhkannya dalam waktu singkat. Dengan demikian, dia hanya bisa terus menyerang penghalang es dengan sekuat tenaga, berharap untuk menghabiskan kekuatan sihir lawannya sebelum menangkapnya.
Adapun Nyonya Wan Hwa dan kepiting emas raksasa, mereka juga terkunci dalam pertempuran sengit yang sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Sementara itu, setelah serangkaian bentrokan menyelidik untuk merasakan kemampuan satu sama lain, Han Li dan lawan-lawannya akhirnya mulai menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya juga. Melihat proyeksi tinju saja tidak cukup untuk mengalahkan kodok darah bermata 9, cahaya dingin melintas di mata Han Li, dan Provenance Through the Field Projection muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya keemasan sebelum membuktikan ke tubuh emas asal. Tiga wajah tubuh emas itu identik dengan wajah Han Li tetapi masing-masing memiliki ekspresi yang berbeda. Han Li kemudian melepaskan raungan panjang saat dia meletakkan tangan di atas kepalanya sendiri, melepaskan semburan ki hitam yang menghilang ke dalam tubuh emas dalam sekejap. The Provenance Golden Body sedikit bergidik sebelum langsung membuka 6 matanya secara bersamaan, lalu tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, tubuh emas asal muncul di atas kata darah bermata 9 di tengah ledakan fluktuasi spasial, lalu memunculkan bilah emas raksasa di masing-masing dari 6 tangannya. Bilah emas panjangnya sekitar 300 hingga 400 kaki, dan saat mereka ditebas di udara, garis pedang ki yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan, membentuk tornado emas yang menyapu ke arah kodok darah bermata 9 di bawah. Bahkan sebelum tornado emas benar-benar turun, itu melepaskan proyeksi bilah emas yang mengancam untuk merobek ruang di sekitarnya. Hati Xiaoming sedikit tersentak saat melihat ini, dan dia tidak berani menggunakan lidah kodoknya untuk melawan proyeksi bilah emas. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan suara serak yang keras, dan tanda perak yang tak terhitung jumlahnya muncul di tonjolan di punggungnya sebelum meninggalkan tubuhnya dan dengan cepat terjalin untuk membentuk jaring perak. Proyeksi bilah emas yang mengenai jaring semuanya menghilang ke dalamnya dalam sekejap, dan memanfaatkan kesempatan ini, perut kodok darah bermata 9 memboncit sebelum membuka mulutnya lagi, melepaskan bola cahaya biru yang tingginya sekitar 10 kaki diameter dengan benang merah yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Bola cahaya menghantam tornado yang mendekat dalam sekejap, dan ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat tornado emas menghilang, memperlihatkan tubuh emas asal di belakangnya. Pada saat ini, setengah dari bilah raksasa yang dipegang oleh tubuh emas telah dihancurkan, dan sebuah lubang besar telah meledak ke dadanya. Namun, tidak ada darah atau daging di lukanya, dan luka itu dengan cepat beregenerasi dari titik cahaya keemasan yang menyatu, sementara pedang yang hancur di tangannya juga diganti. Begitu tubuh emas Provenance pulih sepenuhnya, ia menebas 6 bilah emasnya ke bawah sekali lagi. Kodok darah bermata 9 tidak ingin terus melawan api dengan api, dan tiba-tiba menyusut drastis sambil melepaskan awan kabut merah dari punggungnya, membentuk lautan kabut yang membanjiri seluruh tubuhnya. The Provenance Golden Body tidak menunjukkan niat untuk mundur setelah melihat ini, dan sebaliknya, ia terjun langsung ke lautan kabut sebagai embusan angin kencang. Beberapa saat kemudian, serangkaian ledakan gemuruh terdengar, menunjukkan bahwa pertempuran ganas sedang terjadi. Senyum dingin muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia mengulurkan tangan ke arah kabut merah dengan tangan berbulu raksasa. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan kepalanya berputar sekitar 180 derajat, sementara tangannya yang terulur juga mengepal erat sebelum menembak ke belakang seperti kilat. Hampir pada saat yang sama, bayangan abu-abu muncul di belakangnya di tengah ledakan fluktuasi spasial, lalu mengulurkan tangan ke arah punggung Han Li dengan tangan biru. Bau peringkat memancar dari ujung jari tangan biru itu, dan langsung terkena pukulan Han Li. Segera setelah bentrokan terjadi, semburan gelombang kejut emas melonjak di udara, dan bayangan abu-abu dikirim terbang, telah tertangkap basah. Namun, itu kemudian segera melepaskan beberapa jenis teknik rahasia, memungkinkannya berputar sebelum terbang ke arah Han Li lagi dari sudut yang luar biasa. Han Li melepaskan raungan gemuruh saat dia benar-benar berbalik sebelum melepaskan proyeksi tinju yang tak terhitung jumlahnya, mengubah seluruh ruang di sekitarnya menjadi dunia angin emas yang ganas. Namun, bayangan abu-abu itu tampaknya benar-benar tidak berbobot, dan meskipun itu dikirim terbang berulang kali oleh proyeksi tinju, itu tetap sama sekali tidak terluka sambil terus mengganggu Han Li dari dekatnya.
Bahkan setelah melepaskan beberapa ratus pukulan, bayangan abu-abu itu tetap sama sekali tidak terpengaruh. Senyum dingin muncul di wajah Hon Li saat melihat ini. Itu adalah seni kultivasi yang sangat menarik yang memungkinkanmu untuk meniadakan sebagian besar kekuatan seranganku, tapi mari kita lihat apakah itu akan tahan terhadap serangan pedang. Begitu suaranya menghilang, dia menarik tinjunya sebelum menyapukan jarinya ke arah bayangan abu-abu dari jauh, melepaskan proyeksi pedang biru yang membelah bayangan abu-abu itu seperti kilat. Namun, bayangan abu-abu itu tidak menumpahkan setetes pun darah dan menghilang begitu saja di tempat. Fluktuasi spasial kemudian meletus beberapa ratus kaki jauhnya, dan sosok humanoid abu-abu lainnya muncul. Ternyata bayangan abu-abu itu telah lolos menggunakan teknik rahasia, dan apa yang telah terpotong oleh proyeksi pedang tidak lebih dari bayangan. Namun, ciri-ciri sosok abu-abu telah sepenuhnya terungkap, dan itu tidak lain adalah Patriark Wu Gou. Murid Hon Li sedikit mengerut saat melihat ini, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah Periah Waksi, yang masih menentang salah satu gunung ekstrim dengan cincinnya. Raksasa emas berapi-api berdiri tidak jauh darinya, melepaskan bola api emas yang tak terhitung jumlahnya dari kedua tangannya untuk melawan gunung ekstrem kedua. Saya melihat bahwa Anda menggunakan teknik klon yang cukup mendalam. Namun, saya agak penasaran, berapa banyak kekuatan Anda yang masih bisa Anda pertahankan dalam kondisi Anda saat ini? Hon Li merenung dengan ekspresi aneh saat dia menilai Patriark Wu Gou dengan cahaya biru berkedip di matanya. Bagaimana apanya murid Patriark Wu Gou sedikit berkontraksi setelah mendengar ini, dan dia akhirnya berbicara untuk pertama kalinya dengan suara yang sangat serak dan tidak digunakan, seolah-olah sudah bertahun-tahun sejak dia terakhir berbicara. Kemampuan mata roh saya memungkinkan saya untuk melihat dengan jelas segala sesuatu dalam radius ribuan kilometer di sekitar saya. Meskipun Anda menggunakan harta untuk menyembunyikan kondisi Anda saat ini dan Anda dapat bergerak seperti orang normal, Anda tidak bisa sembunyikan jaringan ototmu yang nekrosis dariku. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Apakah pembatasan dikenakan padamu atau apakah kamu telah menjadi seperti ini? Pupil Patriark Wu Gou berkontraksi lebih jauh setelah mendengar ini, dan tangannya juga mengepal tinju ketat di dalam lengan bajunya. Han Li telah berbicara dengan suara yang jelas terdengar oleh semua makhluk Grand Ascension Stage di dekatnya, dan ekspresi Fiery Waksi berubah drastis saat dia buru-buru berteriak, "Apa yang kamu lakukan, Wu Gou? Berhentilah mendengarkan ocehannya yang tidak masuk akal dan bunuh dia." Segera setelah itu, cincin raksasa di sekitar gunung yang ekstrem mulai bersinar terang atas perintahnya, kemudian berubah menjadi hamparan pasir tembus pandang yang luas yang langsung menyelimuti seluruh gunung, membentuk bola tembus pandang besar yang melayang di udara dengan cara yang benar-benar diam. Dia kemudian terbang ke Patriark Wu Gou sebagai seberkas cahaya sebelum mengarahkan tatapan tajam ke Hon Li. Sedikit ejekan tampak melintas di mata Patriark Wu Gou saat dia menoleh untuk melirik Periah Waksi. "Yakinlah, kata-katanya tidak akan dapat mempengaruhi saya. Hehe, maaf mengecewakan Anda, rekan Daois, tetapi tidak ada yang melakukan ini kepada saya, ada yang tidak beres saat saya berlatih seni kultivasi, dan saya tidak punya pilihan selain menjadi seperti ini untuk menyelamatkan hidupku sendiri. Nah, itu sudah cukup mengobrol, mari kita lanjutkan." Begitu suaranya menghilang, dia mengambil langkah maju, dan tubuhnya langsung terbelah menjadi dua, lalu menjadi empat. Dalam sekejap mata, sekitar selusin proyeksi identik telah dimanifestasikan di sekitar Hon Li, dan bahkan lebih banyak proyeksi terbentuk sebelum menyatu menuju pusat. Seolah-olah lebih dari 100 orang menyerbu ke arah Hon Li sekaligus. Mata Fiery Waksi langsung menyala setelah melihat ini, dan dia dengan cepat membuat gerakan meraih saat bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya, kemudian menyatu untuk membentuk pisau panjang kuno yang panjangnya sekitar 10 kaki di tangannya. Bilahnya ditebaskan ke arah Hon Li, yang langsung dikejutkan oleh perasaan bahwa ruang di sekitarnya telah menyempit. Beban yang luar biasa tampaknya telah menimpanya, membuatnya sangat lamban dan mencegahnya mengambil tindakan mengelak.
Pada titik ini, klon abu-abu Patriark Ugou juga mencapai dia dalam sekejap sebelum mengayunkan tangan mereka di udara, melepaskan proyeksi cakar hijau yang tak terhitung jumlahnya yang meraih ke arah semua daerah vital Han Li. Namun, Han Li tetap sama sekali tidak terpengaruh, dan dia melepaskan raungan rendah saat cahaya keemasan keunguan keluar dari tubuhnya bersama rune perak yang tak terhitung jumlahnya. Serangkaian formasi perak dengan cepat terbentuk, membentuk baju zirah perak yang membungkus seluruh tubuhnya, menangkis semua proyeksi cakar hijau yang mendekat di tengah serangkaian dentang tajam. Pada saat yang sama, kera raksasa itu membengkak beberapa kali ukuran aslinya, dan lapisan sisik emas keunguan muncul di seluruh tubuhnya, sementara tanduk emas pendek muncul di kepalanya di tengah kilatan cahaya hitam. Itu kemudian menarik tangannya dengan kasar, dan ruang di sekitar Han Li segera kabur dan melengkung, seolah-olah dia baru saja membebaskan dirinya dari sesuatu. Pada saat yang sama, pedang raksasa di genggaman Fiery Hwaksi meledak menjadi butiran pasir di tengah bunyi gedebuk. Sedikit keheranan muncul di wajahnya saat melihat ini, dan tepat pada saat ini, Han Li membuat segel tangan, yang diikuti oleh sambaran petir emas tebal yang keluar dari tubuhnya ke segala arah. Dalam sekejap mata, ruang dalam 1 hektar area di sekitar Han Li telah seluruhnya dipenuhi oleh kilat emas. Hampir 100 sosok abu-abu yang terdekat dengannya tertangkap basah dan dihancurkan oleh kilat emas, dan hanya sekitar selusin yang berhasil bertahan sebelum buru-buru berkumpul untuk kembali ke tubuh sejati Patriark Ugou lagi. Senyum dingin muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia membuat segel tangan sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan bola api perak dengan diameter sekitar 10 kaki. Bola api kemudian langsung berubah menjadi raven api perak yang panjangnya lebih dari 100 kaki sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang menuju Peri Hwaksi. Pada saat yang sama, Han Li membuat gerakan meraih ke arah Patriark Ugou, dan ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar langsung turun ke atasnya. Hati Patriark Ugou sedikit tersentak saat dia menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan manik yang terbungkus dalam ki hijau. Manik-manik itu terbang ke udara sebelum membengkak seukuran roda gerobak dalam sekejap mata, lalu menghantam kekuatan luar biasa yang turun ke atasnya di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Matahari hijau langsung muncul di atas Patriark Ugou, dan gelombang kejut yang kuat membentang di sekelilingnya. Saat ini, manik-manik hijau memancarkan cahaya yang cemerlang, dan rune emas samar yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Han Li agak terkejut bahwa kekuatan genggamannya telah dibatalkan oleh manik-manik belaka, tetapi dia kemudian segera menyerang seperti kilat dengan tangannya yang lain. Fluktuasi spasial meletus di atas Patriark Ugou, dan busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya muncul sebelum membentuk tangan emas keunguan raksasa yang menghantam manik-manik hijau di bawah di tengah gemuruh guntur. Manik-manik itu langsung diselimuti oleh kilat emas, dan semua rune di permukaannya dengan cepat dihancurkan, sementara manik-manik itu sendiri mulai perlahan turun sambil gemetar tanpa henti. Patriark Ugou mendengus dingin setelah melihat ini sebelum mengarahkan jari ke atas, dan manik-manik itu segera berubah menjadi warna emas. Pada saat yang sama, penghalang cahaya muncul di permukaannya, dan manik-manik itu berhasil menstabilkan dirinya sendiri bahkan dalam menghadapi rentetan petir emas yang ganas. Pada saat ini, Han Li tiba-tiba mengambil langkah maju, langsung menempuh jarak lebih dari 1000 kaki sebelum muncul tepat di depan Patriark Ugou, lalu mengayunkan tinju raksasa dengan kejam ke arahnya. Ledakan-ledakan terdengar di atas kepala, dan ledakan kekuatan luar biasa yang sekitar 2 kali lebih kuat dari yang sebelumnya jatuh dari atas, memaksa manik emas turun perlahan sekali lagi. Mata Patriark Ugou sedikit menyipit saat melihat ini, dan sepertinya dia akan melepaskan beberapa jenis kemampuan, tetapi tepat pada saat ini, teriakan minta tolong tiba-tiba terdengar di kejauhan. "Kemarilah, Ugou. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Suara Peri Hwaksi sangat melengking dan mendesak, dan dia tampak sangat ketakutan. Hati Patriark Ugou bergerak sedikit saat dia buru-buru mengarahkan pandangannya ke arah itu. Pada saat ini, Peri Hwaksi berada di dalam lautan api perak dengan raven api terbang tanpa henti di sekelilingnya. Dia bersembunyi di dalam penghalang pasir tembus pandang yang sangat tebal,
tetapi penghalang pasir dengan cepat dilebur oleh api perak yang membakar. Api ini jauh lebih menakutkan daripada yang dia perkirakan. Tidak hanya penghalang pasir ini tidak mampu menahan panasnya yang luar biasa, 7 atau 8 harta pertahanan lainnya yang dia panggil juga telah dilebur hanya dalam beberapa saat. Selanjutnya, Fire Raven perak melepaskan semburan fluktuasi pembatasan saat terbang di sekelilingnya, menyegel seluruh ruang di dekatnya dan mencegahnya untuk bisa pergi. Sekarang penghalang pasir juga hampir gagal, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Patriark Kulgeo sedikit ragu saat melihat ini, tapi tatapan tegas kemudian dengan cepat muncul di matanya. Dia melepaskan raungan keras, dan tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi ratusan tonjolan yang melesat ke segala arah. Ekspresi Hanli sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia menyerang dengan tangan raksasa seperti kilat, tetapi hanya mampu membasmi kurang dari setengah proyeksi. Sisa proyeksi dengan cepat mengalir ke lautan api perak, lalu menyatu menjadi satu untuk membentuk tubuh sejati Patriark Kulgeo lagi. Dia dengan cepat membuat segel tangan, dan lapisan api emas muncul di sekujur tubuhnya sebelum dia terjun ke lautan api perak tanpa ragu-ragu. Sebuah bola api emas melintas melalui lautan perak yang berapi-api dengan care seperti hantu, muncul di samping Prihwaksi setelah hanya beberapa kilatan. Prihwaksi sangat gembira melihat ini, dan dia segera mengarahkan jarinya ke penghalang pasir, yang terbuka untuk mengizinkan Patriark Kulgeo masuk. Cepat, pasir bintangku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, hanya nyala api sejatimu yang bisa melawan nyala api roh ini, desak Prihwaksi sambil menatap tajam pada raven api raksasa yang menyerang penghalang San. Pada saat ini, Hanli juga mulai berjalan ke arah itu, dan itu membuatnya sangat cemas. Baiklah, tarik pasir bintangmu, dan aku akan melepaskan api sejatiku yang terikat, jawab Patriark Kulgeo tanpa ekspresi. Setelah itu semburan api emas muncul untuk menyelimuti seluruh lengannya, yang tiba-tiba didorong ke arah Prihwaksi dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, Prihwaksi tiba-tiba berbalik seolah-olah dia sudah mengantisipasi ini, lalu menyerang dengan tangannya sendiri, yang tertutup pasir tembus pandang. Kedua telapak tangan bentrok di tengah bunyi gedebuk, dan keduanya dipaksa mundur beberapa langkah dari kekuatan benturan. Aku tahu kamu akan mencoba sesuatu seperti ini. Sepertinya aku masih belum cukup menghukummu. Aku akan, suara Prihwaksi tiba-tiba terputus saat ekspresi marahnya tiba-tiba berubah menjadi horor, dan dia bergidik sebagai tangan biru tipis tiba-tiba menonjol keluar dari depan dadanya. Tangan itu terkunci di sekitar jiwa baru lahir Prihwaksi, yang berjuang mati-matian dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Patriark Kulgeo muncul di hadapan jiwa baru lahir Prihwaksi dengan care seperti hantu dan menilainya dalam diam. Pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di belakang tubuh Prihwaksi, dan sosok biru yang nyaris tidak terlihat muncul. Hampir pada saat yang sama, raksasa emas berapi-api yang menentang gunung ekstrem lainnya tiba-tiba menghilang di tempat. Akibatnya, gunung yang ekstrem bebas runtuh dari atas, dan seluruh lautan api keemasan langsung padam. Jiwa baru lahir Prihwaksi berjuang sejenak lebih lama tanpa hasil, dan akhirnya menyerah dalam keputusasaan saat ekspresi kesal muncul di wajahnya. Aku tidak mengira kamu sudah menguasai teknik pergantian roh, tapi jangan merayakannya terlalu dini. Jika aku akan mati di sini, maka aku akan membawamu bersamaku. Jangan lupa itu ada batasan terikat yang ditanam di tubuhmu. Begitukah? Jika itu yang kamu andalkan, maka aku dapat memberitahumu sekarang bahwa aku sudah menghilangkan batasanmu beberapa tahun yang lalu. Adapun mengapa aku membiarkanmu melakukan sesukamu sampai sekarang, itu semua untuk benda itu di lengan bajumu, kata Patriark Kulgeo saat tatapan aneh melintas di matanya. Itu tidak mungkin. Arga. Raungan sedih Nas Sol tiba-tiba terputus saat sosok biru itu meledak menjadi api keemasan sebelum menerkam ke depan untuk menyelimuti tubuh Prihwaksi dan Nas Solnya, langsung membakar keduanya menjadi abu. Patriark Kulgeo kemudian segera meraih ke depan dengan care, tanpa ekspresi, dan platformasi hitam pekat terbang keluar dari api emas sebelum mendarat di genggamannya. Dia dengan hati-hati memeriksa platformasi untuk sementara waktu sebelum meniupnya, dan platformasi mulai hancur pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang, memudar menjadi awan asap hitam pada akhirnya.
Patriark Kulgeo kemudian membuka mulutnya untuk menghirup awan asap hitam, dan pandangan lega melintas di matanya setelah dia memeriksa sebentar kondisi internalnya sendiri. Setelah itu, api emas kembali menjadi sosok humanoid biru. Bunyi tumpul terdengar saat penghalang pasir akhirnya benar-benar meleleh, tetapi api perak di sekitarnya tiba-tiba berhenti sepenuhnya, dan bahkan Fire Raven raksasa melayang di udara dengan cara diam dengan sayapnya terlipat. Baru kemudian Patriark Kulgeo mengarahkan pandangannya ke arah Hon Li, yang juga menilai dia dengan ekspresi aneh. Saya tidak tahu apa yang terjadi antara Anda dan teman Dawanda, tapi saya kira-kira bisa menebak beberapa detailnya. Apakah Anda masih berniat untuk melanjutkan pertempuran ini sendirian? Tentu saja tidak. Dalam keadaan saya saat ini, seni kultivasi Taoist Tianding tidak akan berguna bagi saya. Selain itu, saya dapat mengatakan bahwa Anda bahkan belum melepaskan setengah dari kekuatan penuh Anda hingga saat ini. Jadi tidak ada salahnya saya bunuh diri untuk melanjutkan pertempuran ini. Permisi, saya akan pergi sekarang, jawab Patriark Kulgeo dengan sikap acuh tak acuh, dan sosok humanoid biru segera menyatu ke dalam tubuhnya, di mana dia melesat pergi sebagai seberkas cahaya, menghilang ke kejauhan setelah hanya beberapa kilatan. Han Li agak terkejut dengan kepergian Patriark Kulgeo yang menentukan, tapi dia secara alami tidak akan menghentikannya. Tiba-tiba, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar ke arah lain, dan Hon Li berbalik ke arah itu untuk menemukan bahwa lautan kabut merah di sana telah memudar, memperlihatkan tubuh emas asal dan kata darah bermata 9. Keduanya saling berhadapan dari jarak lebih dari 1000 kaki, dan tubuh emas asal menjadi sangat redup dan kehilangan kepala dan 2 lengan. Adapun kodok darah bermata 9, itu penuh dengan luka, dan hanya 5 matanya yang tetap terbuka, sementara 4 lainnya semuanya berdarah deras. Tampaknya tidak ada pihak yang menang atas yang lain. Adapun 2 pertempuran lainnya yang terjadi, mereka masih sekuat biasanya. Senyum tipis muncul di wajah Hon Li, namun saat dia hendak terbang menuju kodok darah bermata 9, tiba-tiba dia menghela nafas sedih. Tidak perlu melanjutkan ini lagi, Saudara Han, kami bertiga menyerah, dan kami tidak akan lagi mengganggumu dan rekanmu. Begitu suaranya menghilang, semburan kabut merah naik dari kodok darah bermata 9, dan luka-lukanya dengan cepat sembuh sebelum kembali ke bentuk manusianya di tengah kilatan cahaya Spirit Shell. Han Li ragu-ragu sejenak sebelum juga kembali ke bentuk manusianya di tengah kilatan cahaya keemasan. Para pejuang lainnya secara alami telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi, dan meskipun mereka enggan untuk melakukannya, Taoist King Ping dan Nyonya Wan Hua hanya bisa melepaskan diri dari pertempuran masing-masing sebelum mundur kembali ke sisi Xiaoming dengan ekspresi gelap. Apakah kita akan menyerah begitu saja, Saudara Xiao? Nyonya Wan Hua bertanya dengan ekspresi marah. Apalagi yang bisa kita lakukan? Patriark Kulgeo dan Periwaksi tidak lagi di sini, kita bertiga tidak memiliki kesempatan untuk menang, jawab Xiaoming. Taoist King Ping juga tampak sangat enggan untuk menyerah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Kamu telah mengalahkan kami, rekan Taoist Han. Kami hanya akan mempermalukan diri kami lebih jauh jika kami terus tinggal di sini, jadi kami akan pergi sekarang, kata Xiaoming sambil menangkupkan tinjunya memberi hormat kepada Han Li sebelum bersiap untuk berangkat bersama Taoist King Ping dan Nyonya Wan Hua. Kamu pikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu, Saudara Xiao? Han Li bertanya dengan senyum dingin. Pada titik ini, kepiting emas raksasa dan jiwa esprit juga telah terbang ke sisi Han Li, dan mata jiwa esprit dipenuhi dengan kegembiraan. Sementara itu, kepiting emas raksasa berubah menjadi pendekar Tao muda di tengah kilatan petir perak. Murid Xiaoming berkontraksi sedikit setelah mendengar ini. Apa yang ingin kamu katakan, Saudara Han? Mengapa mengajukan pertanyaan yang sudah kamu ketahui jawabannya, Kakak Xiao? Jika kamu ingin pergi, maka kamu harus membeli jalan keluar dari sini, kata Han Li. Baik. Ini 3 kristal darah Yin untuk mengimbangi tindakan kita. Xiaoming menghela nafas sambil menyapu lengan baju ke udara, melepaskan kotak giok ke arah Han Li. Han Li menarik kotak giok ke dalam genggamannya, lalu memeriksa isinya dengan indera spiritualnya sebelum memberikan anggukan senang.
Kotak giok itu kemudian disimpan di tengah kilatan cahaya spiritual, dan Xiaoming menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat lagi sebelum terbang menjauh, diikuti oleh Taoist King Ping dan Nyonya Wan Hua. Meskipun mereka tidak bisa lagi mendapatkan warisan sejati Taoist Tian Ding, masih ada waktu sampai penutupan istana kuali surgawi, jadi jika mereka terburu-buru, mereka masih bisa mendapatkan beberapa harta dari beberapa daerah lain. Terima kasih, Saudara Han. Jika Anda tidak membela saya pasti sudah mati sekarang, kata Prijiwa S dengan rasa terima kasih yang tulus dalam suaranya saat dia membungkuk dalam-dalam ke arah Han Li. Tidak perlu formalitas, rekan jiwa S Taoist. Bahkan mengesampingkan sejarah kita satu sama lain, aku akan memastikan keselamatanmu atas dasar bahwa kamu adalah sesama manusia Grand Ascension Stage, kata Han Li sambil tersenyum, sementara Taoist Xie berdiri di sampingnya dalam diam dengan ekspresi kayu. Setelah percakapan singkat, mereka bertiga terbang menuju arah tertentu. Beberapa jam kemudian, formasi cahaya tiba-tiba muncul di lokasi tertentu dicentrum di tengah ledakan fluktuasi spasial. Setelah itu trio Han Li muncul. Setelah dengan cepat memeriksa sekeliling mereka, jiwa Esprit berkata, aku bisa merasakan perkiraan lokasi roh darah itu, aku akan menggunakan batasan untuk memindahkan kita kepadanya. Han Li secara alami tidak keberatan dengan ini, dan dengan demikian, jiwa Esprit membalik tangan untuk memanggil platformasi. Dia kemudian melemparkan beberapa mantra ke arah platformasi sebelum melemparkannya ke depan, di mana itu berubah menjadi formasi cahaya lagi. Mereka bertiga melangkah ke dalam formasi sebelum menghilang di tengah suara dengungan samar. Beberapa jam kemudian, jiwa darah itu terletak di sebuah pavilion, menggambar serangkaian harta di rak kayu di lengan bajunya ketika ekspresinya tiba-tiba sedikit berubah, dan dia segera meninggalkan 2 atau 3 harta yang tersisa di rak sebelum terbang keluar dari pavilion sebagai seberkas cahaya. Hampir pada saat yang sama, fluktuasi spasial meletus di dekatnya, dan formasi cahaya yang membawa trio Han Li muncul. Kamu akhirnya dibebaskan, kata si jiwa darah saat dia menilai bayangan cermin dirinya dengan ekspresi yang kompleks. Terima kasih atas kerja kerasmu dan telah meminta bantuan Saudara Han. Kalau tidak, kita berdua kemungkinan besar tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bersatu kembali, kata jiwa Esprit sambil tersenyum. Kamu adalah aku, dan aku adalah kamu, tidak perlu berterima kasih padaku. Sekarang kamu sudah bebas, aku bisa kembali padamu, kata jiwa darah, dan jiwa Esprit mengangguk sebagai tanggapan sebelum membuat segel tangan, di mana cahaya merah terang meletus dari tubuhnya. Pada saat yang sama, darah jiwa terbang ke arahnya sebagai bola cahaya merah sebelum menghilang ke dalam tubuhnya dalam sekejap. Jiwa Esprit segera berlipat ganda sedikit saat ekspresi sedih muncul di wajahnya, dan cahaya merah memancar dari tubuhnya menjadi cerah saat benang merah yang tak terhitung keluar dari kulitnya sebelum hancur menjadi kabut merah. Hanya setelah 15 menit berlalu, rasa sakit di wajahnya berangsur-angsur memudar, dan dia berdiri tegak lagi. Pada saat ini, penampilannya tidak berubah sedikit pun, tetapi wataknya telah mengalami transformasi yang halus. Saya melihat bahwa Anda adalah sosok yang sangat terkenal di ras manusia kita dan telah memiliki interaksi yang luas dengan kloning jiwa darah saya ini. Ini semua berkat Anda bahwa dia bisa sampai di sini, kata jiwa Esprit dengan senyuman. Apakah kamu sudah menyerap semua ingatan klon? Mohon Li bertanya. Tidak sesederhana itu, aku telah menyegel sebagian besar ingatan dan hanya menyerap bagian yang paling penting, jawab jiwa Esprit dengan senyum mesam. Itu keputusan yang bijaksana. Sekarang setelah kamu memulihkan tiruanmu dan tidak ada lagi di istana surgawi yang dapat menarik minat kita, mari kita tinggalkan tempat ini. Aku yakin tidak ada yang bisa mengantisipasi bahwa istana akan tutup lebih awal, dan selama kerusuhan, kita akan bisa pergi dengan selamat, kata Han Li sambil menyapukan tangannya ke udara, dan Jintong muncul dari udara tipis sebelum menghilang dari lengan bajunya. Hampir pada saat yang sama, Taoist Xie juga membuat segel tangan sebelum menghilang ke tubuh Han Li sebagai busur petir perak di tengah petir samar. Baiklah, aku akan segera mulai, jiwa Esprit setuju. Karena itu, dia membuka mulutnya untuk melepaskan lencana giok merah, yang dia tunjuk dengan jari, dan semburan fluktuasi pembatasan mulai keluar dari lencana itu.
Di udara di atas pegunungan Myriad Moon, formasi raksasa telah didirikan di sekitar gerbang raksasa yang merupakan pintu masuk ke Istana Kuali Surgawi, dan ada murid sekte tulang darah yang terletak di sekitar formasi, sementara dua tahap kenaikan besar makhluk dari sekte tulang darah duduk di tengahnya. Tiba-tiba, ledakan gemuruh terdengar dari gerbang raksasa bersama gelombang fluktuasi energi. Kedua makhluk Grand Ascension Stage segera membuka mata mereka, dan salah satu dari mereka, seorang pria tua kurus, berseru, "Apa yang terjadi? Apakah Istana Kuali Surgawi dibuka lebih awal dari biasanya? Menurut catatan masa lalu, seharusnya belum ditutup." Tanda seru. Dia ditemani oleh seorang wanita pendek dan mengerikan, yang berspekulasi, mungkin seseorang memperoleh warisan sejati Taoist Tianding untuk memicu perubahan ini. Bagaimanapun, mari kita aktifkan formasi terlebih dahulu jika seseorang lolos selama kekacauan, pria tua kurus itu memutuskan. Itu memang tindakan pencegahan yang perlu dilakukan, wanita itu setuju. Dengan demikian, mereka berdua mengeluarkan perintah, dan murid sekte tulang darah di sekitar mereka segera mengaktifkan harta formasi mereka. Sinar cahaya menyilaukan naik dari formasi saat diaktifkan, dengan cepat terjalin untuk membentuk jaring raksasa yang mencakup seluruh langit. Segera setelah jaring terbentuk, aura mengancam yang mencengangkan melonjak ke seluruh area, seolah-olah ada pasukan tangguh yang sedang menyergap. Dua makhluk Grand Ascension Stage dari Bloodborne sedang menilai gerbang raksasa dengan mata intens yang tidak berkedip, dan tiba-tiba, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Gerbang besar melengkung dan kabur sebelum tiba-tiba meledak, dan ki asal dunia tersebar ke segala arah sementara keretakan spasial putih perlahan disegel. Fluktuasi spasial kemudian meletus di mana gerbang telah menghilang, dan dua formasi cahaya muncul, dari mana dua kelompok orang muncul. Satu kelompok terdiri dari sekitar 30 dan 40 orang, dipimpin oleh seorang pria berjubah brokat dengan ekspresi gelap. Mereka baru saja menembus batasan di salah satu area pusat dan hendak menjarah harta di sana ketika mereka secara paksa dikeluarkan dari Istana Kuali Surgawi. Ini tentu saja sangat membuat frustrasi dan menjelaskan ekspresi tidak senang di wajah pria berjubah brokat itu. Adapun kelompok lain, itu terdiri dari 5 klon Xue. Sedikit keterkejutan melintas di mata pria tua itu saat melihat kedua kelompok itu. Ekspresi pria berjubah brokat itu sedikit berubah saat melihat dua makhluk Grand Ascension Stage dan jaring raksasa di atas, dan dia bertanya dengan suara dingin, "Rekan Taoist Tianjiu, rekan Taoist Dimeng, saya tidak berharap untuk sampai jumpa di sini. Apa artinya ini? Ah, jadi kamu berada di Istana Kuali Surgawi, Master Sekte Feng, tidak heran itu ditutup lebih awal. Kamu pasti telah menuai beberapa imbalan yang signifikan di istana itu, kan?" Saudara Feng wanita pendek itu tertawa. Ekspresi pria berjubah brokat menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini. "Apakah kamu mendapat kesan bahwa akulah yang menyebabkan istana ditutup lebih awal? Selain kamu, aku tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa melakukan ini," jawab wanita itu. Pria berjubah brokat itu sangat marah mendengar ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Tepat pada saat ini, pria tua itu tiba-tiba berteriak, "Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Apakah kamu tidak berencana untuk mengatakan apa-apa?" Ke arah itu, 5 klon Xue perlahan-lahan mundur menuju tepi formasi. "Kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Apakah Anda akan menahan kami di sini bersama Sekte Master Feng?" Salah satu klon menjawab dengan care kayu. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, cahaya pelangi melintas di mata lelaki tua itu, dan dia menghela nafas. "Saya tidak berpikir bahwa 5 klon Xue yang sangat terkenal akan direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Betapa menyedihkan." Ekspresi klon berubah drastis setelah mendengar ini. "Apa maksudmu dengan itu, Tianjiu? Apa maksudku? HMPH, kamu pikir tubuh boneka darahmu bisa lolos dari deteksi mata ilusi berkacaku? Kenapa kamu tidak mengungkapkan wujud aslimu?" Pria tua itu mendengus dingin. "Apa? Boneka darah?" Wanita pendek dan pria berjubah brokat keduanya berbalik ke arah 5 klon Xue dengan elang dan kewaspadaan di mata mereka setelah mendengar ini. Klon itu kembali ke ekspresi kayunya, dan terkekeh, "Hehe,
Reputasi gemilang dari Glazed Illusionists benar-benar terjamin. Aku sudah mengembangkan seni Dewa Darah sampai tingkat seperti itu, namun aku masih tidak bisa membodohimu. Anda. Segera setelah itu, seberkas cahaya merah melesat keluar dari bagian belakang kepala masing-masing klon, lalu menyatu untuk membentuk sosok humanoid merah buram dengan mata hijau berkilauan yang memancarkan aura kejam yang tak terlukiskan. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam, dan menyatakan, ini adalah aturan yang berlaku di seluruh benua langit darah bahwa semua orang yang mengolah seni Dewa Darah harus dibunuh. Begitu suaranya menghilang, dia membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke atas, dan gemuruh-gemuruh terdengar saat 6 baut cahaya merah muncul di udara sebelum menabrak 5 klon Xwehi dan sosok merah tua itu. Pada saat yang sama, suara mendengung keras terdengar dari seluruh formasi, dan pilar cahaya tebal meletus ke langit di sekitarnya, menciptakan sangkar cahaya yang besar, sementara jaring raksasa di atas juga mulai turun perlahan. Ledakan tawa terdengar dari tubuh sosok merah, dan dia menyapu lengan baju ke atas, melepaskan 6 garis cahaya merah yang menghancurkan 6 petir dalam sekejap. Segera setelah itu, semburan kabut merah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya, menyapu 5 klon Xwehi sebelum melaju menuju tepi sangkar cahaya sebagai lautan kabut merah. Ekspresi pria tua itu sedikit gelap setelah melihat ini, dan dia dengan cepat beralih ke segel tangan yang berbeda, di mana proyeksi pedang putih yang panjangnya beberapa ribu kaki keluar dari tubuhnya. Dia kemudian menyatu menjadi satu dengan proyeksi pedang sebelum meluncur langsung ke lautan kabut merah, sementara wanita pendek itu menoleh ke pria berjubah brokat, dan bertanya, Sekte Master Feng, pria itu telah mengembangkan seni Dewa Darah, Anda berencana untuk melakukannya? HMPH, tidak perlu memaksaku, Dimeng. Semua orang yang mengolah seni Dewa Darah adalah musuh bebuyutan Sekte Dewa Darah kita dan harus dibunuh. Jadi tentu saja aku tidak hanya akan berdiri dan menonton. Pria berjubah brokat itu mendengus dingin sebagai tanggapan. Dia kemudian menginstruksikan murid-muridnya untuk melepaskan harta di tangan mereka, yang berubah menjadi rune raksasa dengan warna berbeda yang mulai terbang tak menentu di udara. Pria berjubah brokat melantunkan mantra, dan rune dengan cepat berkumpul di sepanjang lintasan yang ditentukan sebelum terjalin dengan cepat, dan dalam beberapa saat, formasi emas yang tampaknya dipenuhi dengan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya telah terbentuk di atasnya. Wanita pendek itu cukup senang melihat ini, dan dia menyapu lengan baju ke udara untuk memanggil beberapa gelang binatang roh. Sekitar selusin merpati merah besar terbang keluar dari gelang binatang roh, lalu juga menerkam ke arah lautan kabut merah di kejauhan atas perintah wanita itu. Adapun pilar cahaya raksasa yang tampaknya sangat jauh, mereka mulai perlahan-lahan berkumpul menuju pusat di bawah upaya gabungan dari semua murid Sekte Tulang Darah, dan pertempuran sengit pun terjadi. Kami akhirnya keluar, tetapi kami tampaknya masih berada di pegunungan Myriad Moon, kata Henli saat dia berjalan keluar dari formasi cahaya dan memeriksa sekelilingnya. Sambil mempersiapkan formasi teleportasi, aku sudah melakukan yang terbaik untuk menteleportasi kita sejauh mungkin, meskipun kita masih berada di pegunungan Myriad Moon, kita seharusnya berada di pinggiran, kata jiwa Esperi saat dia juga memeriksa sekelilingnya dengan kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Siapapun yang telah terperangkap di tempat tertentu selama bertahun-tahun akan sangat gembira saat dibebaskan. Bahkan jika seseorang mendeteksi keberadaan kita di sini, akan terlambat bagi mereka untuk menangkap kita. Saya akan segera memanggil ZH Ugur dan Patriark Hwasi ke tempat ini. Apakah Anda punya rencana, rekan jiwa Estawis? Tanda tanya. Apakah kamu akan kembali ke ras manusia kita? Hanli bertanya. Saya baru saja mencapai Grand Ascension Stage, jadi saya perlu waktu untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi saya, dan saya harus memperbaiki harta yang baru saja saya peroleh. Karena itu, saya berencana untuk berkultivasi selama beberapa tahun di tempat terpencil tempat sebelum kembali ke ras manusia kita, jawab jiwa Esperi, jelas sudah memikirkan hal ini. Itu bukan ide yang buruk. Namun, berita tentang fakta bahwa kamu telah memperoleh warisan Taoist Tianding pasti akan menyebar dengan sangat cepat, jadi kamu harus berhati-hati, Hanli memperingatkan. Yakinlah, saudara Han, aku mungkin tidak kompeten dibandingkan denganmu,
Tapi aku masih seorang Grand Ascension Stage, jadi aku yakin aku akan bisa menjaga diriku tetap aman bahkan melawan musuh yang kuat selama aku tidak melakukannya. Jangan jatuh ke daerah berbahaya manapun, jawab jiwa Esprit sambil tersenyum. Aku senang kamu percaya diri dengan kemampuanmu sendiri. Aku akan tinggal di benua langit darah untuk sementara waktu lebih lama, dan aku bahkan mungkin melakukan perjalanan ke benua guntur. Jadi itu bisa sangat lama waktu sampai kita bertemu lagi, jaga dirimu sementara itu, kata Hanli sambil tersenyum sambil memberi salam perpisahan. Pri jiwa es buru-buru membalas hormat, dan setelah juga berharap Hanli baik-baik saja, dia akhirnya pergi sebelum berangkat sebagai seberkas cahaya. Begitu dia menghilang ke kejauhan, Hanli membuat gerakan meraih untuk memanggil jimat perak, yang dengan lembut dialambaikan ke udara, yang segera hancur menjadi gumpalan asap. Setelah itu, Hanli turun ke gunung tertentu dan mulai bermeditasi di bawah pohon besar, menunggu kedatangan ZH Ugur dan Patriark Hwasi. Sekitar setengah hari kemudian, kereta terbang segitiga muncul di langit yang jauh di tengah kilatan cahaya spiritual, dan penumpangnya tidak lain adalah ZH Ugur dan Patriark Hwasi. Hanli membuka kembali matanya sebelum bangkit berdiri. Tak lama kemudian, berita muncul dari sekte tulang darah, yang menyatakan bahwa klon darah yang dibentuk oleh 5 klon Xwehi semuanya telah dihancurkan, dan pembudidaya misterius seni Dewa Darah juga telah terbunuh. Namun, Tian Jiu dan Dimeng menderita luka parah dalam pertempuran, dan hanya kurang dari setengah murid yang menemani mereka berhasil selamat. Adapun Master Sekte Feng, dia telah tewas selama pertempuran. Pada saat yang sama, sebuah desas-desus mulai menyebar, merinci fakta bahwa panggung kenaikan besar wanita yang berasal dari benua asing telah memperoleh warisan Taois Tianding, dan ini secara alami menarik banyak minat. Anehnya, tidak ada rumor tentang Hanli sama sekali, seolah-olah dia bahkan belum pernah muncul di pegunungan Myriad Moon. 1,5 tahun kemudian, 2 makhluk Grand Ascension Stage dari Blood Sky Continent melayang di udara di atas lembah yang sangat terpencil di pegunungan Kiun, menilai seorang pemuda kurus dengan tatapan heran di mata mereka. Pria muda itu mengenakan satu set jubah hitam, dan dia memiliki sepasang mata tipis dan panjang yang membuat orang yang melihatnya merasakan kekosongan yang sangat aneh. Pria muda itu saat ini memegang kepala yang terpenggal dengan rambutnya, dan di bawah kakinya ada aliran darah yang mengalir sejauh mata memandang. Kepala memiliki serangkaian fitur wajah yang halus dan tampan, dan bahkan dalam kematian, masih ada pandangan tidak percaya yang terukir di kepalanya. Sungai darah lebarnya sekitar 300 hingga 400 kaki dan sangat kental, tetapi tidak mengeluarkan bau darah. Sebaliknya, itu melepaskan aroma yang mirip dengan cendana, dan mereka yang menghirup aroma akan segera merasa lebih waspada. Sebuah tubuh yang telah dipotong-potong menjadi beberapa bagian diletakkan di kaki pemuda berjubah hitam itu, dan kakinya tercebur ke sungai di tengah tulang keringnya. Namun, dia tetap kokoh seolah-olah dia berdiri di tanah yang kokoh, dan dia menilai 2 makhluk Grand Ascension Stage di depannya dengan sedikit ejekan di matanya. Di antara 2 makhluk Grand Ascension Stage, seorang pria lapis baja ungu yang mengesankan tampaknya akhirnya menekan rasa takut di dalam hatinya, dan meraung, "Apa yang kamu lakukan pada kami? Bagaimana kamu melemahkan kekuatan kami secara signifikan? Tidak mungkin Taoisian Yu akan terbunuh dengan mudah jika dia memiliki kekuatan penuh. Apakah Anda menyadari bahwa Taoisian Yu adalah penatua dari Serikat Dagang Hylian, salah satu kekuatan utama dari seluruh alam roh? Anda membunuh anggota inti dari Hylian Trade Guild, bahkan dengan kekuatanmu, nasibmu disegel. Apa yang seharusnya menjadi serikat dagang ini? Jika mereka ingin mati, maka mereka dapat datang dan menemukanku, dan aku akan menjadikan mereka bagian dari sungai ini, sama seperti kalian berdua nantinya. Adapun bagaimana kekuatanmu dibatasi, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Penyempurnaan segel darah roh segudang baru saja selesai, dan itu masih tidak dapat menahan auranya sendiri sesuka hati. Anda tanpa disadari telah terintimidasi oleh auranya." Pemuda berjubah hitam menjawab dengan acuh tak acuh. "Omong kosong. Harta macam apa yang bisa membatasi kekuatan kita hanya dengan auranya? Bahkan harta karun surgawi yang mendalam tidak bisa mencapai sesuatu seperti ini." Pria berbaju ungu itu membalas.
Kamu tidak tahu apa-apa. Harta karun surgawi yang mendalam mungkin sangat kuat, tetapi kekuatan mereka bergantung pada alam tempat mereka dilahirkan. Seberapa besar kekuatan yang dapat dimiliki oleh harta karun surgawi yang mendalam dari alam kecil seperti ini? Semut sepertimu dapat memilikinya? Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya harta karun surgawi yang mendalam yang lahir di alam yang lebih tinggi. Pria muda berjubah hitam itu menjawab dengan nada meremehkan dalam suaranya. Pria berbaju ungu itu sedikit goyah setelah mendengar ini, tetapi sebuah pikiran kemudian muncul di benaknya, dan dia berteriak, sungguh kurang ajar. Saya belum pernah mendengar bahwa alam roh kita adalah apa yang disebut alam kecil. Sepertinya Anda sedang dari alam lain, tetapi meskipun demikian, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melawan kekuatan seluruh alam sendirian dan membantai makhluk hidup sesuka Anda untuk pengorbanan darah? Alih-alih marah mendengar ini, pemuda berjubah hitam dengan hati-hati mempertimbangkan kata-kata pria berzirah ungu sebelum menjawab dengan serius, tentu saja tidak mungkin bagiku untuk membantai semua makhluk hidup di seluruh dunia ini, tetapi jika semua makhluk Grand Ascension State lainnya di alam ini hanya memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan kalian bertiga, maka tidak akan terlalu sulit untuk membunuh kalian semua selama beberapa waktu. Ekspresi pria berbaju ungu itu sedikit menjadi gelap setelah mendengar ini. Tepat pada saat ini, temannya, seorang lelaki tua dengan pola ular di sekujur tubuhnya, tiba-tiba berubah menjadi ular hijau bersayap 4 raksasa sebelum mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat dan terbang menjauh sebagai benang hijau. Dalam sekejap mata, dia sudah lebih dari 10.000 kaki jauhnya, dan sepertinya dia hampir melarikan diri. Betapa bodohnya! Apakah kamu pikir Grand Ascension State laka seperti kamu dapat melarikan diri dari Myriad Spirit Blood Seal? Pemuda berjubah hitam itu mengarahkan pandangannya ke arah ular yang melarikan diri, lalu mengucapkan kata segel, dan proyeksi segel pegunungan tiba-tiba muncul di atas ular terbang di tengah kilatan cahaya merah sebelum turun dengan cara yang tampaknya cukup lambat. Pada saat proyeksi segel raksasa muncul, ular terbang entah bagaimana benar-benar tidak bisa bergerak dan hanya bisa melihat tanpa daya saat proyeksi besar turun ke tubuhnya. Segera setelah ular terbang itu bersentuhan dengan proyeksi segel, ia mengeluarkan tangisan mengerikan, dan tubuhnya langsung hancur menjadi bintik cahaya spiritual di samping jiwa baru lahir dari pria tua di dalamnya. Bintik-bintik cahaya spiritual ini kemudian semua diserap ke dalam proyeksi segel, dan sebagai hasilnya, proyeksi yang agak kabur menjadi sedikit lebih jelas. Namun, pada saat berikutnya, proyeksi segel menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Meskipun pria berbaju ungu itu telah melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki ketabahan mental yang besar, dia tidak bisa menahan perasaan putus asa saat melihat ini. Pria muda berjubah hitam itu sangat kuat, dan kekuatannya sendiri telah sangat dibatasi, jadi tidak ada peluang kemenangan baginya. Meski begitu, dia pasti tidak akan menyerah begitu saja. Sementara tatapan pemuda berjubah hitam itu masih diarahkan ke kejauhan, pria berbaju ungu melepaskan raungan yang menggelegar, dan proyeksi raksasa dengan kepala naga dan tubuh kuda muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya biru lampu. Begitu proyeksi itu muncul, ia membuka mulutnya untuk melepaskan bola petir biru yang tak terhitung jumlahnya di tengah serangkaian gemuruh guntur. Pada saat yang sama, dia menyapu kedua lengan bajunya ke udara, melepaskan sekitar selusin harta dari deskripsi berbeda yang meledak bersamaan segera setelah dilepaskan. Selusin bola cahaya besar yang menyerupai matahari yang bersinar muncul sebelum menabrak langsung ke arah pemuda berjubah hitam dengan kekuatan yang tak terbendung, sementara tubuh fisik pria lapis baja ungu itu meledak menjadi awan kabut darah untuk mengungkapkan Nascent Soul-nya. Nascent Soul mengambil napas dalam-dalam untuk langsung menyerap semua kabut darah ke dalam tubuhnya sendiri, lalu tiba-tiba menghilang ke udara tipis di tengah kilatan cahaya merah. Menghadapi serangan menakutkan yang diarahkan padanya, senyum dingin muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu, dan dia tidak berusaha untuk menghindar saat dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangan ke depan. Semburan gemuruh-gemuruh terdengar, dan penghalang cahaya pelangi raksasa tiba-tiba muncul sekitar 100 di depan pemuda itu.
Bola petir dan sinar matahari yang menyilaukan menghantam penghalang cahaya sebelum meledak dengan keras, mengirimkan ledakan energi yang sangat besar yang meletus ke langit, mengancam untuk merobek dan melahap segalanya. Dalam menghadapi ledakan yang menakutkan seperti itu, penghalang cahaya pelangi hanya berkedip sedikit tetapi tetap benar-benar teguh, menjaga kekuatan ledakan di teluk. Tepat pada saat ini, seluruh langit tiba-tiba redup, dan tangan raksasa semi-transparan muncul dari udara tipis. Tangan itu halus dan tembus pandang dengan tanda emas yang tak terhitung jumlahnya berkedip di permukaannya, dan itu membuat gerakan meraih, di mana seluruh langit bergetar hebat saat ledakan kekuatan yang tak terlukiskan turun dari atas. Puluhan ribu kaki jauhnya, jiwa baru lahir pria lapis baja ungu itu tiba-tiba dipaksa tersandung dari udara tipis. Meskipun telah melarikan diri sejauh ini, teleportasinya tiba-tiba terganggu oleh ledakan kekuatan yang turun dari surga, sehingga memaksanya untuk mengungkapkan dirinya sendiri. Sebelum Nascent Soul yang khawatir memiliki kesempatan untuk mencoba dan berteleportasi lagi, tangan besar di langit menukik ke bawah sebelum dengan lembut mengarahkan jari seperti pilar raksasa ke kepalanya. Di hadapan jari raksasa itu, Nascent Soul hancur menjadi bintik-bintik cahaya spiritual bahkan sebelum sempat mengeluarkan suara, dan bintik-bintik cahaya itu semuanya diserap oleh jari besar itu. Pria muda berjubah hitam itu kemudian melambaikan tangan di udara, dan penghalang cahaya pelangi di depannya runtuh. Tetapi alih-alih segera pergi, dia berbalik ke arah tertentu, dan berkata, "Kamu telah menonton selama beberapa waktu sekarang. Bukankah sudah waktunya kalian berdua keluar?" Namun, dia tidak disambut oleh apapun selain keheningan. "HMPH, jadi kamu bersikeras membuatku memaksamu untuk mengungkapkan dirimu sendiri." Pria muda berjubah hitam itu mendengus dingin ketika dia menunjuk ke arah itu dengan sikap santai. Lampu merah menyala di kejauhan, dan sambaran petir merah menyambar, menyebabkan ruang di dekatnya bergetar hebat. "Kau tahu kita ada di sini selama ini?" Sebuah suara tertegun terdengar, tampak dari udara tipis. Segera setelah itu, seorang pria dan seorang wanita muncul di tengah kilatan cahaya spiritual. Keduanya mengenakan jubah putih, dan pria itu memiliki pola roh emas dan perak terukir di kedua sisi wajahnya, yang sangat mirip dengan Hon Li. Adapun wanita itu, ini adalah kecantikan sedingin es dengan kulit seputih salju. Keduanya tidak lain adalah Kebuang Frost bersayap enam dan Ice Phoenix yang telah dipaksa untuk menemaninya dalam perjalanannya. Mereka awalnya berada di benua Guntur, tetapi entah bagaimana mereka berhasil mencapai benua langit darah. "Kamu pikir kemampuan penyembunyianmu yang menyedihkan bisa membodohiku? Lelucon yang luar biasa." Setelah mengatakan itu, "Kalian berdua cukup menarik. Kalian berdua memiliki garis keturunan roh sejati atribut es yang bermutasi, itu sangat langka bahkan di alam abadi sejati. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku bisa menyelamatkan kalian berdua. Mulai sekarang, kamu bisa menjadi budak rohku. Aku kebetulan kehilangan beberapa pelayan untuk menjalankan tugasku di dunia ini." "Hitam," kata pemuda berjubah saat dia menilai keduanya dengan sedikit intrik di matanya. "Budak roh? Kamu benar-benar abadi. Tapi itu tidak mungkin. Alam abadi sejati telah kehilangan kontak dengan semua alam lain bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana mungkin seorang abadi sejati tiba di alam ini?" seru Kebuang Frost bersayap enam dengan heran. Ice Phoenix juga cukup bingung mendengar ini. "HMPH, kamu pikir kami telah kehilangan kontak dengan semua alam? Kami hanya kehilangan kontak dengan kelompok kecil alam ini. Selain itu, alam abadi sejati sebenarnya tidak dapat menghubungi wilayahmu, hanya saja harga mahal harus dikeluarkan, dan itu tidak sepadan dalam keadaan normal." Pemuda berjubah hitam itu mendengus dingin sebagai tanggapan. Hatinya sedikit tersentak setelah mendengar ini, dan setelah menyaksikan kekuatan yang ditunjukkan oleh pemuda itu untuk dengan mudah membunuh ketiga makhluk Grand Ascension Stage itu, dia hampir sepenuhnya yakin bahwa pria ini memang benar-benar abadi. Namun, tidak mungkin dia setuju untuk menjadi budak roh bagi siapapun. Pemuda berjubah hitam itu bisa melihat keraguan-raguan di mata, dan dia terkekeh. "Aku akan memberimu 10 napas untuk dipertimbangkan. Jika kamu tidak setuju, hehe. Tidak perlu untuk itu, aku bisa memberimu jawaban sekarang."
Kamu sedang bermimpi jika kamu berpikir aku akan menjadi budak rohmu, aku tidak akan mempertimbangkannya bahkan jika kamu bersujud kepadaku sekarang. Keluang Frost bersayap penam membalas dengan sedikit ejekan di matanya. Beraninya kau berbicara padaku seperti ini? Pemuda berjubah hitam itu hampir tidak bisa mempercayai telinganya sendiri, dan aura mengerikan yang menakjubkan keluar dari tubuhnya sebelum menyapu ke segala arah. Ruang di sekitarnya berputar dan melengkung dengan keras di hadapan aura mengerikan ini, dan bahkan ada celah spasial putih tipis yang muncul, seolah-olah seluruh ruang ini akan terkoyak. Kelabang Frost bersayap penam segera membanting tinju ke dadanya sendiri setelah melihat ini. Setelah itu manik tembus pandang yang tercakup dalam bola esensi darah biru dilepaskan dari mulutnya. Begitu manik itu muncul, itu berubah menjadi sepasang sayap tembus pandang yang langsung menempel di punggungnya. Pada saat yang sama, dia menyapu lengan baju ke udara untuk melepaskan semburan cahaya glasial yang menyapu Ice Phoenix, lalu berubah menjadi bentuk keluang esnya. Namun, selain 3 pasang sayap di punggungnya, ada juga pasangan keempat yang dibentuk oleh manik-manik. Dia mengepakkan 8 sayapnya secara bersamaan dan segera melesat maju sebagai benang putih, menghilang ke udara tipis dalam sekejap, hanya menyisakan suara benda bersiul di udara dalam jarak yang sangat jauh. Teknik gerakan yang menakjubkan seperti itu cukup mengejutkan bahkan bagi pemuda berjubah hitam, tetapi ekspresinya dengan cepat kembali normal saat dia mengejek. Betapa bodohnya, apakah kamu benar-benar berpikir teknik gerakan ini akan memungkinkan kamu untuk melarikan diri dariku? Begitu suaranya menghilang, aliran darah di bawah kakinya melonjak ke atas dalam hiruk-pikuk sebelum diserap ke dalam tubuhnya hingga tetes terakhir dalam rentang hanya beberapa napas. Akibatnya, auranya meningkat beberapa kali lipat, namun saat dia bersiap untuk mengejar, rune emas keunguan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitarnya sebelum membentuk rantai emas berkilauan yang melompat ke arahnya dalam sekejap. Ekspresinya sedikit berubah setelah melihat ini, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak berusaha untuk menghindar. Dengan demikian, rantai itu melilit tubuhnya, dan aura menakutkan yang dia lepaskan langsung menghilang. Pada saat yang sama, wajahnya sedikit memucat saat dia memuntahkan seteguk esensi darah perak, dan baru kemudian rantai emas keunguan menghilang. Dia mengarahkan pandangannya ke arah tempat mereka melarikan diri, dan bergumam pada dirinya sendiri, ini mungkin hanya dunia kecil, tapi seperti yang diharapkan, aku masih tidak bisa melawan kekuatan pembatasan dari seluruh alam. Setelah mengatakan itu, bahkan jika aku hanya menggunakan sebagian kecil dari kekuatanku, tidak mungkin mereka berdua bisa lolos. Bagaimanapun juga harus ada jeda beberapa bulan antara pengorbanan darah, jadi sebaiknya aku menggunakan waktu ini untuk bersenang-senang dengan mereka berdua. Saya harap mereka benar-benar akan memberikan perlawanan yang layak sehingga mereka dapat menghibur saya untuk sementara waktu. Begitu suaranya menghilang, dia menyapu lengan bajunya ke udara, dan awan pelangi muncul di bawah kakinya sebelum membawanya ke udara. Dia tidak terbang sangat cepat, dan dia tampak sangat tenang dan santai. 2 hari kemudian, Kelabang Frost bersayap penam dan Ice Phoenix sedang bermeditasi di gua sementara yang kasar yang didirikan di dalam perut gunung kecil. Setelah beberapa lama, Kelabang Frost bersayap penam akhirnya membuka matanya sebelum menghembuskan semburan ki glasial putih. Ice Phoenix juga membuka matanya setelah merasakan ini sebelum menilai dia dengan ekspresi kompleks. Apakah kamu sudah memulihkan energi yang kamu keluarkan sebelumnya? Bahkan makhluk Grand Ascension State rata-rata tidak akan bisa dengan mudah melepaskan teknik gerakan itu. Untung kamu mendapatkan harta yang membentuk sayap keempat untukmu. Kalau tidak mungkin kita bisa lolos. HMPH, aku tidak hanya duduk-duduk dan memutar-mutar ibu jariku selama bertahun-tahun di dunia primordial. Aku menemukan beberapa peluang penting selama perjalananku, dan tidak mungkin aku bersedia menjadi budak roh bagi siapapun, bahkan seorang benar abadi. Adapun energi yang saya keluarkan, jangan khawatir tentang itu, Ki Bintang Yin biasa yang saya serap masih ada di dalam tubuh saya, jadi saya dapat mengisi kembali energi saya dalam waktu singkat. Namun, jika saya dapat melacak dataran balap Yin dan pelajari metode mereka untuk berkomunikasi dengan kekuatan bintang untuk mencapai tubuh abadi sejati, saya akan mampu bersaing bahkan dengan keabadian sejati.
Kelabang Frost bersayap enam mendengus dingin. Saya kira Anda hanya bisa menyalahkan nasib buruk Anda. Ras Yin polos selalu tinggal di benua guntur sejak zaman kuno, siapa yang mengira mereka tiba-tiba memutuskan untuk bermigrasi massal ke benua langit darah. Meski begitu, pasti itu akan terjadi menjadi delusi untuk mengandalkan mereka untuk membantumu melawan keabadian sejati, kata Ice Phoenix dengan suara dingin. Jika ini adalah seorang abadi sejati pada puncak kekuatannya, maka tidak akan ada harapan bagi saya sama sekali, tetapi seorang abadi sejati yang turun ke alam ini akan dibatasi oleh kekuatan alam. Dengan demikian, dia akan hanya bisa melepaskan 30% hingga 40% dari kekuatannya paling banyak, yang akan membuatnya sebanding kekuatannya dengan hanya beberapa makhluk roh sejati yang lebih kuat, dan itu pasti bisa diatur. Beri aku beberapa abad lagi, dan... Sial, dia mengejar lagi Kelabang Frost bersayap enam tiba-tiba berseru saat ekspresinya berubah drastis.